Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kalau Bapak tanya apa kabar hari ini supaya lebih semangat, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allah akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Baiklah anak-anakku, pagi hari ini kita kembali belajar PAI tentang materi Toharoh. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jujur, amanah, dan istiqomah, di mana kita pelajari di sana bagaimana kebersihan dan kesucian jiwa kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara membersihkan anggota badan luar kita, yaitu dengan mempelajari materi Toharoh. Sebelum kita belajar, Bapak mau cek kehadiran dulu nih. Adakah di sini yang tidak hadir? Jadi semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Mudah-mudahan kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya, baik, kita sudah melakukan pembacaan doa. Mudah-mudahan dari awal pembelajaran sampai nanti akhir pembelajaran kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan pembiasaan kita, yaitu membaca ayat suci Al-Qur'an. Silakan yang ada Quran dibuka surat Al-Fatihah. Kalau tidak ada, kalian bisa lihat di depan layar kalian. Di sini Bapak sudah cantumkan Quran surat Al-Fatihah. Untuk membacanya, Bapak akan tunjuk Faris sebagai siswa yang sudah mahir. Kalian mengikuti pembacaannya. Setelah Faris baca, kalian mengikuti ya. Baik, silakan Faris dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Baik, terima kasih kita sudah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan pahala. Satu huruf kita baca, maka pahalanya 10. Jadi luar biasa, pagi hari ini kita sudah membacakan beberapa huruf di dalam Al-Quran. Sekarang kalian bisa lihat di sini di ayat keempat. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Nah, maka dari itu, dengan kesempurnaan bentuk tubuh kita, cara kita untuk bersyukur yaitu merawat tubuh kita. Nah, yang akan nanti kita pelajari di materi Toharoh sangat berkesinambungan dengan ayat yang sudah tadi kita baca. Selanjutnya, Bapak akan sampaikan motivasi dulu nih sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ada pepatah atau kata dari Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi ini tugas kita sebagai siswa, di mana harus terus belajar mencari ilmu dari lahir sampai nanti kita meninggal dunia. Sebelum masuk ke pembelajaran, sekarang kita ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi. Kayaknya Bapak lihat nih masih belum semangat nih pagi hari ini, kita ice breaking supaya lebih semangat. Oke, sekarang
Simak atau amati Bapak nih. Kalau Bapak bilang ular, ular itu panjang, maka tangan kalian begini. Ular itu panjang. Ular itu panjang. Cak? Wah. Ular itu panjang. Ular itu panjang. Itu panjang. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Cacing itu pendek. Nah, sekarang kita balik ya. Kalau Bapak bilang ular itu, maka kalian jawab panjang tapi tangannya pendek. Ular itu panjang. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Cacing itu pendek. Gajah itu besar. Mulai. Gajah itu besar. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Semut itu besar. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum mulai, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Satu, setelah nanti kita belajar melalui penggunaan aplikasi Mentimeter dan Live Worksheet, peserta didik dapat menguraikan ketentuan bersuci dari hadas dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video yang nanti akan kalian simak di YouTube, maka peserta didik dapat menganalisis ketentuan bersuci dari hadas dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas dengan benar. Keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dengan benar. Jadi nanti kalian akan dinilai tanggung jawab kalian terhadap kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya langkah nanti ketika kita pembelajaran, yang pertama kalian memahami dulu materi. Setelah itu nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, kalian nanti akan berkolaborasi kelompok. Keempat, nanti kalian harus mempresentasikan apa yang kalian cantumkan di kelompok. Dan yang terakhir nanti evaluasi dan refleksi. Sekarang silahkan keluarkan gadgetnya. Kalian buka aplikasi Mentimeter. Di sini ada barcode-nya. Kalian boleh di-scan barcode-nya. Ya, nanti setelah kalian buka aplikasi Mentimeter, kalian akan mendapatkan pertanyaan seperti yang ada di depan. Apa yang kalian ketahui tentang Toharoh? Silakan kalian jawab di HP-nya masing-masing. Kita tadi sudah mengisi Mentimeter. Tak terasa ya 3 menit sudah kita isi. Kita lihat nih. Pertanyaan yang pertama, pentingkah manusia menjaga kebersihan? Apa yang terjadi jika manusia tidak menjaga kebersihan? Nah, ternyata beragam sekali jawabannya. Yang pertama, penting. Karena kalau tidak menjaga kebersihan, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor. Bagus jawabannya. Kemudian ada juga yang menjawab sangat penting. Kenapa? Karena katanya jika manusia tidak menjaga kebersihan, manusia akan merasa dirinya tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Terlepas dari itu, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Apa yang kalian ketahui tentang Toharoh? Ada yang menjawab Toharoh adalah bersuci dari segala najis atau hadas. Kemudian ada juga yang menjawab Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Dan ada juga yang menjawab bersih dan suci dari segala hadas dan juga najis. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara manusia membersihkan diri yang kalian ketahui? Ada yang menjawab mandi, wudu katanya. Kemudian wudu, tayamum, mandi. Ada juga yang menjawab mandi atau menghilangkan najis dari kotoran atau kencing. Terus ternyata sebelum kita belajar, kalian sudah paham dan sudah tahu apa itu Toharoh. Jadi kita akan lebih mendalam lagi. Kita akan mempelajari tentang Toharoh. Sebelum kita belajar, ini hadis yang disampaikan oleh Rasul. Rasulullah mengatakan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Sekarang silakan kalian simak gambar di depan ini. Silakan siapa yang mau menanggapi gambar yang ada di depan.
Ada yang menanggapi? Ya, Sabita silakan. Menurut Sabita gambar apa nih? Yang sebelah kiri. Apa nih? Gambar apa Sabita nih? Lingkungan yang sangat bersih. Bisa kalian lihat ya? Lingkungannya bersih ya. Tidak ada sampah. Kira-kira rapi nggak? Rapi. Seneng nggak lihatnya? Ya, bersih gitu ya. Nyaman ketika dilihat. Apalagi kita rasakan berdiam di sana. Karena gambar yang kedua, siapa yang mau memberikan komentar? Ya, silakan Andi. Gambar yang kanan. Gambar apa ini Andi? Lingkungannya kotor. Ya. Banyak sampah ya? Ya. Nyaman nggak kalau kita diam di sana? Jangankan diam di sana ya, melihatnya saja itu sudah menjijikan. Nah inilah kedua gambar perbandingannya. Bagaimana kalau kita lihat gambar yang kotor dan juga gambar yang bersih. Makanya pantas Rasulullah mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kalau kita hidupnya bersih seperti gambar yang kiri, maka hidup kita akan nyaman. Tempat kita akan nyaman, apalagi yang dibersihkannya adalah tubuh kita sendiri. Pasti akan nyaman, dilihat orang lain nyaman dan dirasakan oleh diri kita juga nyaman. Nah selanjutnya, apa itu toharoh? Kalian bisa lihat di depan. Toharoh menurut bahasa mempunyai pengertian bersuci. Tadi sudah ada yang menjawab bersuci ya. Sedangkan menurut istilah toharoh itu adalah upaya yang dilakukan oleh seorang mukmin untuk membersihkan dirinya dari hadas dan juga dari najis. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tadi Bapak sudah beri kelompoknya ya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 ini, kelompok 3 di belakang, 4 di sini, 5 yang sebelah sana, 6 yang paling belakang. Bapak sudah bagikan LKPD-nya masing-masing di setiap kelompok. Silakan kalian baca langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Bisa lihat di halaman 2. Di sana sudah ada langkah-langkahnya. Kalian silakan keluarkan gadgetnya. Kemudian kalian scan barcode yang ada di LKPD untuk melihat video yang harus kalian tonton. Setelah itu kalian nanti cantumkan apa yang ada di video tersebut ke dalam kertas buram yang sudah Bapak berikan ke masing-masing kelompok. Dapat dipahami? Nah, oke, sekarang silakan langsung bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Ternyata waktunya sudah cukup untuk berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita sajikan apa yang kalian sudah buat dan kelompoknya dipresentasikan di depan kelas. Silakan kalian amati, lihat di layar depan. Penilaiannya yang pertama nanti untuk kolaborasi adalah tes kognitif nanti di akhir. Kemudian yang kedua keterampilan, presentasi kelompok kalian nanti di depan. Bagus tidak resumenya? Bagus tidak menyampaikannya, nanti akan dinilai. Sikap sosialnya jujur dan percaya diri. Tadi Bapak sudah keliling melihat ke kelompoknya masing-masing untuk menilai kejujuran dan kepercayaan diri. Mantap ya. Sekarang kita awali presentasinya dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang contoh hadas kecil dan hadas besar beserta cara mencucikannya.
Contoh hadas kecil yaitu keluarnya sesuatu dari tubuh dan menyebut cara bersucinya dengan cara Presentasikan tata cara wudhu. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai siku. Kelompok 4 akan mempresentasikan dengan cara tayamum. 1. Niat. 2. mengusap muka dengan debu. 3. mengusap tangan kanan sampai siku dengan debu. 4. mengusap tangan kiri sampai siku dengan debu. membacakan ketentuan mandi wajib. 1. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. 2. Menghilangkan najis apabila terdapat najis di badannya. 3. Memasuki seluruh tubuh mulai dari ujung rambut pada saat mandi wajib disunahkan membaca bismillah. Presentasikan dengan jenis-jenis air untuk bersuci. 1. Air hujan. 2. Air sumur. 3. Air sungai. 4. Air laut. 5. Embun. 6. Air es. 7. Air matahari. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana presentasi dari masing-masing kelompok. Luar biasa ya, tadi masing-masing kelompok presentasinya sangat bagus. Ternyata apa yang kalian lihat dalam video kalian bisa menyantumkan di kertasnya masing-masing. Baik, sekarang silakan setiap kelompok masing-masing dibuka gadgetnya. Kalian buka line Foxit, barcode-nya ada di depan. Kalau tidak ada bisa lihat cek di LKPD-nya, di sana ada barcode-nya. Bapak kasih waktu 3 menit. Ya, silakan kalian bisa cek. Di sini sudah ada yang masuk nih. Evaluasi line Foxit-nya. Di sini banyak, ada yang nilainya 10, yaitu namanya Aris, nilainya 10 nih. Bagus. Kemudian selanjutnya ada Tasya, nilainya 10 juga. Ini rata-rata sudah 10 nilainya yang masuk ya, tentang pertanyaan yang pertama. Kemudian silakan kalian buka kembali link Mentimeternya. Kalian jawab pertanyaan di sini. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Kalau paham, diklik paham. Kalau hanya sebagian, kalian klik hanya sebagian. Kalau tidak paham, kalian klik yang tidak pahamnya. Ya, kita lihat hasilnya ya. Ternyata yang paham, memilih paham ada 23 orang. Sementara yang memilih hanya sebagian ada 3 orang. Dan ternyata alhamdulillah tidak ada yang tidak paham. Artinya pembelajaran hari ini sebagian besar sudah paham. Yang sebagian nanti bisa diperkuat lagi untuk materinya. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu senang pada proses pembelajaran tadi? Kita lihat, cek jawabannya. Ternyata 24 orang menjawab senang, 1 orang menjawab kurang senang. Nah, berarti dari persentase hampir seluruhnya senang dalam pembelajaran pada hari ini. Pertanyaan terakhir, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Kita lihat jawabannya. Sini ada yang menjawab penting karena saya akhirnya jadi tahu tentang tata cara bersuci. Saya jadi tahu tata cara bersuci katanya. Kemudian saya jadi mengerti bagaimana tata cara berwudu. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan kita persiapkan masih materi toharoh. Minggu depan kita praktek wudu, praktek tayamum dan praktek mandi wajib. Kita harapkan kelompoknya masih kelompok yang ini, tidak dirubah-rubah lagi ya. Persiapkan untuk minggu depan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.